Selamat siang, Kak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Divangga. Saya dari Divisi Konselor Sebaya. Nah, podcast ini adalah podcast yang terakhir. Jadi kami mengundang Kak Dias untuk menanggapi, untuk melihat, menjawab keluh kesah dari teman-teman semua yang sudah mengisi dari link convention room dan juga kotak saran. Seperti itu sebagai penutup ya Kak ya. Nah, teman-teman semua, Kak Dias ini adalah lulusan dari Faculty of Psychology Mercubuana University of Yogyakarta. Kemudian Kak Dias ini juga memiliki banyak pengalaman di bidang organisasi. Nah, Kak Dias ini pernah mengikuti Head of HIMSS Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta pada tahun 2017 sampai 2018 ya Kak ya. Iya benar. Kemudian Head of KIE and Advocacy Department of PIK Kabupaten Sleman di tahun 2017 sampai 2020. Kemudian juga Head of Genre Sleman di tahun 2020 sampai 2023. Berarti masih berjalan masih sekarang, ya. masih iya. Kemudian memiliki banyak juga. Bentar, aku mau ngasih tahu sesuatu. Sponsor utama podcast PKR Kalimasada adalah Raficom. Nah, Raficom merupakan toko persewaan alat kamera, mulai dari kamera DSLR, mirrorless, handycam, hingga kamera profesional juga ada loh. Nah, kalau kalian tertarik, bisa langsung kepoin di Instagram @raficom_jogja. Oke, sekarang kita lanjut nonton. Enjoy! Pengalaman kerja ya Kak ya, yaitu pada tahun 2018 Self-Development and Career Assistant Lecturer Faculty of Psychology Mercubuana University of Yogyakarta. Kemudian di tahun 2019 Practice of Basic Intervention 1 Hubs Skill Assistant Lecturer Faculty of Psychology Mercubuana University Yogyakarta. Ribet ya bahasa Inggris ya? Iya. Saya izin sama masker ya. Oh iya. Kemudian di tahun 2019 sampai sekarang owner Zandia Wedding Organizer. Oh, jadi juga ikut itu ya. Barangkali mau menikah. Tapi nanti ya. UP dulu nih 2521. Kemudian di tahun 2019 sampai sekarang Dr. Gens Konselor. Wah, berarti keren banget ya Kak Dias ini. Kemudian juga selain memiliki pengalaman kerja yang banyak, memiliki pengalaman di bidang organisasi, Kak Dias ini juga memiliki segudang awards ya. Nah, Kak Dias ini di tahun 2015 merupakan first winner genre Ambassador Sleman 2015. Wah, berarti juga udah lama ya. Udah lama banget gitu. Kemudian di tahun 2016 menjadi runner up PIK Ambassador Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian di tahun 2017 menjadi first winner genre Ambassador Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di tahun 2017 lagi runner up 3 genre Ambassador Indonesia tahun 2017. Wah, keren sekali Kak. Beruntung itu. Nah, Kak Dias ini juga menguasai bahasa Javanese dan English. Wah, keren banget. Maksudnya bahasa Jawa ya, bukan bahasa Jepang ya. Iya. Kemudian Kak Dias ini juga memiliki skill yaitu public speaking, counseling, trainer outbound, Microsoft Office dan psychological test. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya keluh kesah atau punya apa bisa kontak ke Kak Dias ya Kak ya. Insya Allah. Kalau nggak main loh ke Psikologi Kopi, kebetulan aku juga ngelola kopi di daerah Jalan Brigjen Katamu Solo. Jauh sih dari sini ya, di daerah kota. Itu ada program kita Selasa, Kamis, Sabtu curhat. Nah, buat teman-teman yang mau ke sana silahkan, nanti aku kasih diskon. Nah, tuh teman-teman udah
persilahkan kalau ada yang punya masalah berat bisa datang ke itu tadi. Nah, apa ada yang mau ditambahin Kak dari Kak Dia sendiri? Udah sih, itu aja udah cukup. Udah kayak agak panjang gitu ya pengenalannya. Ya. Berarti langsung kita masuk ke bahasan ya Kak ya? Boleh, silahkan. Nah, kemarin ini kita mendapatkan jawaban dari para responden, dari teman-teman semua yang sudah kita bagikan link convention room dan juga kotak saran. Nah, ini kita menjawab beberapa jawaban dari teman-teman yang kami rasa memang membutuhkan yang lebih profesional gitu. Seperti psikolog, seperti Kak Dia sini. Nah, dalam bersosialisasi ini Kak, tentunya kan kita menjumpai banyak orang dengan latar belakang ya yang berbeda, seperti latar belakang ekonomi yang berbeda, kemampuan yang berbeda, penampilan yang berbeda. Nah, hal ini tuh bisa menimbulkan rasa minder gitu. Iya, benar. Rasa minder teman-teman semua, terus pesimis, terus gugup, bahkan sebelum mencoba seperti kayak bilang, wah kok aku ini nggak bisa. Udah kalah dulu sebelum berperang gitu ya. Kayak gitu. Nah, menurut Kak Dia sendiri, bagaimana nih caranya kita untuk menepis rasa minder itu supaya tetap bisa bersosialisasi nih dengan baik gitu? Oke, bicara tentang minder ya. Sebenarnya nih, kamu pernah minder nggak? Pernah sih. Pernah. Kenapa minder? Iya. Mungkin karena penampilan ya Kak. Kenapa penampilan? Iya. Kenapa masalah penampilan? Karena dia kok lebih cantik gitu. Kenapa dia lebih cantik? Kenapa kamu nggak berfokus pada dirimu sendiri, malah kamu fokusnya ke orang lain? Iya sih. Ayo, kenapa coba? Sekarang gini, kita bicara tentang rasa minder ya. Pasti semua orang pernah ngalamin minder. Minder itu biasanya datang karena kita itu selalu melihat orang lain lebih dari diri kita. Iya benar. Membanding-bandingkan ya. Terlebih gini, aku pernah baca suatu buku tentang potensi diri ya. Jadi di buku itu dikatakan kita itu terlahir sebagai pemenang. Lantas kenapa kita harus minder? Dan kenapa sih kita dikatakan terlahir sebagai seorang pemenang nih ya? Yang pertama, kita lahir tuh penuh perjuangan. Ya kita bukan membahas sesuatu hal yang tabu ya. Kita ini belajar. Yeah. Kalau laki-laki dan perempuan ketika sudah menikah melakukan hubungan seksual, laki-laki ini kan menyemprotkan jutaan sel sperma. Ya. Dan kita tuh dulu ya seperti kecebong gitu ya, kayak kecebong kecil-kecil gitu berjuang untuk bisa masuk ke sel telur ya. Sperma terbaik, hanya ada satu sperma yang terbaik. Mereka banyak lika-likunya dan jadilah kita gitu loh. Kita tuh sebelum kita ada berkompetisi dulu dan kita menang. Lantas kenapa kita harus minder nih, gitu loh? Kalau ada orang yang lebih cantik dari kita, orang itu hanya sekedar persepsi kita gitu loh. Masalah penilaian cantik, ganteng tuh relatif gitu ya. Jadi nggak perlu kita khawatirkan. Dan sebenarnya juga apa sih yang membedakan kita dengan orang lain? Kadang kita melihat juga dari segi prestasi ya. Oh kok di usia aku nih, usiamu berapa deh? 17 tahun. Kamu pernah lihat nggak sih di usia 17 tahun ada seorang public figure atau seorang atlet mungkin yang udah sukses? Iya benar. Iya kan? Iya. Dan kita jadi berpikir, ya Allah aku di usia segini aja masih jadi beban orang tua. Iya gitu. benar, sering banget bilang. Tapi sebenarnya gini, apa sih yang membedakan diri kita dengan orang itu? Gitu. Ketika nih, ya padahal kita tuh diberikan waktu yang sama, sehari 24 jam. Iya. Aku 24 jam, kamu berapa jam? 24 jam juga kan? Iya. Seminggu udah berapa hari? 7 hari. Ya sebulan ada? 30, 31 atau kalau di bulan Februari 28 atau 29 ya. Sama kan? Gak ada yang membedakan. Lantas yang membedakan tuh apa sih? Diri kita dengan orang lain itu keberuntungan. Keberuntungan tuh gak ada. Apa coba yang membedakan? Apa ya? Pemikiran sendiri gitu sih. Pemikiran boleh. Karena pemikiran tuh yang akan membuat kita start gitu ya. Itu mempengaruhi. Tapi lebih ke usaha. Ketika mereka sudah memulai, kita tuh masih sibuk berpikir. Berpikirnya kemana-mana, overthinking. Biasaan nih kalau malam gitu ya, biasanya overthinkingnya tuh jalan-jalan kemana-mana. Jadi seperti itu. Ketika kita terlalu mempertimbangkan sesuatu, mereka udah action, udah coba sampai gimana caranya, aku bisa. Gitu. Dan sekarang kalau kita bicara masalah minder gitu ya, iya aku yakin setiap orang tuh pasti pernah minder. Aku pernah minder kok. Makanya buat temen-temen yang sekarang masih ngerasa minder nih ya, ubah pola pikir kita. Tadi, kita tuh adalah seorang pemenang ya. Di antara jutaan sperma, kita yang berhasil lahir ke dunia ini. Dan kita harus bersyukur akan hal itu. Kayak gitu sih.
Wah, luar biasa teman-teman. Jadi jangan minder, selalu semangat. Selalu optimis, kita hidup harus optimis dong. Iya. Nah, telah dijelaskan juga bahwa rasa minder itu menjadi salah satu penghambat dalam bersosialisasi juga ya, Ya, Kak, benar ya. banget. Nah, namun ada responden kita nih yang cerita juga itu, yaitu tidak percaya dengan orang lain karena ketika dia itu percaya dengan orang lain dia dimanfaatkan. Nah, menurut Kak Dias nih, apa sih yang sebaiknya dilakukan ketika kita itu bersosialisasi tapi kita tuh takut dimanfaatkan oleh orang lain? Baik. Ada beberapa klien juga yang pernah cerita ke aku dalam artian mereka punya trauma di masalah trust ya, kepercayaan dengan orang. Jadi dia pernah benar-benar percaya pada orang, dia cerita apapun, ternyata orang itu malah cerita ke orang lain dan itu berdampak pada kehidupan sosial dia. Bahkan ada yang sampai akhirnya ketika dia itu pernah pacaran, dia memberikan segalanya, dia putus, akhirnya apa? Berdampak jangka panjang. Dia takut menjalin sebuah hubungan. Bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Nah, ini sangat berbahaya. Banyak ya seperti dan bicara tentang konteks ketika aku nih mau bersosialisasi tapi aku takut dimanfaatkan. Sebegini, tujuan kita mau berteman tuh apa sih? Kita lihat dari tujuan kita dulu. Kalau aku pribadi, aku pernah sih mengalami hal seperti itu pernah. Bahkan ada orang yang mengatakan aku tuh terlalu baik. Dalam artian ya kenapa sih orang harus ngejudge aku terlalu baik? Dalam artian aku berteman, aku pure untuk aku murni pertemanan. Temanku butuh bantuan, aku membantu. Konteks memanfaatkan dan dimanfaatkan itu sebenarnya juga apa ya? Yang pertama itu bisa jadi persepsi kita sendiri. Kita merasa kita dimanfaatkan, tapi ternyata kita nggak sadar. Ternyata kita juga memanfaatkan teman kita itu. Gitu. Kadang ada miskomunikasi di sini yang terjadi. Nah, ini yang harus dicermatin. Sebenarnya kasus permasalahannya itu seperti apa? Nah, itu yang harus kita ketahui. Tapi terkait dengan permasalahan kamu kayak merasa hilang kepercayaan dan itu mengganggu sosialisasi. Nah, ini ketika memang ini sudah benar-benar parah, ketika udah benar-benar membuat hidupmu tuh seperti selalu merasa terintimidasi, tertekan sampai kamu stres, depresi, kamu sampai mungkin self harming ya, kamu menyakiti diri sendiri. Kamu ya harus coba untuk ke konselor, ke psikolog untuk mendapatkan bantuan. Tapi ketika ini masih bisa dikatakan ringan gitu ya, kamu bisa kok kayak self healing aja. Kita lebih self love, kita merenung dalam artian kita ubah persepsi kita. Aku berteman fokus untuk menjadi orang yang baik. Terlepas dari orang itu mau memanfaatkanku seperti apa, it's okay gitu loh. Intinya niatku tulus dari awal. Aku mau menjadi teman yang baik. Ketika temanku yang nggak baik bukan berarti aku juga nggak baik. Yang penting aku sudah berusaha baik. Daripada nih karena ketakutan itu akhirnya kita menjadi terlalu waspada hingga akhirnya itu kita malah jadi teman yang nggak baik gitu loh. Teman kita butuh, bener-bener dia pure butuh, kita malah jadi kepikiran. Nah, ini yang membuat kita malah jadi terkesannya kok kita jadi kayak orang yang nggak baik gitu loh. Nah, menurutku seperti itu ya, kayak gitu sih. Oh gitu. Ya kan banyak juga ya Kak ya yang nanti dia ini nggak yang manfaatin aku ternyata gitu. Padahal pure dia butuh bantuan. Bener banget. Gitu. Itu juga dari rasa ketakutan kita sendiri ya Kak. Benar. Musuh terbesar itu dari diri kita sendiri. Iya. Itu yang paling penting. Nah kemudian nih ini kita sekarang mau membahas tentang orang tua ya Kak ya. Nah orang tua itu kan memiliki peranan ya yang sangat penting untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya. Nah kalau anak-anaknya punya banyak tekanan gitu pasti kan cerita ya ke orang tuanya. Harusnya ya, harusnya cerita. Harusnya cerita. Tapi tuh masalah di sini itu tidak banyak gitu loh. Anak-anak yang terbuka tuh dengan orang tuanya gitu. Mungkin karena orang tuanya sibuk jadi gak ada waktu, jadi mereka mau ngomong tuh kayak wah kok gini gitu. Nah menurut Kak Dia sendiri nih, bagaimana sih cara kita itu menghadapi situasi di mana kita tuh yang nggak dapat perhatian cukup dari orang tua gitu? Oke, berarti ini menyinggung masalah komunikasi ya, komunikasi ke orang tua. Bener banget, bahkan ada riset mengatakan remaja tuh lebih nyaman bercerita pada teman sebayanya daripada orang tua. Padahal orang tua ini tadi fungsinya penting. Kalau kita dipikirkan kita mengenal 8 fungsi keluarga ya. Salah satunya ada sosial pendidikan, kesehatan reproduksi, cinta kasih nih. Cinta kasih nih yang paling penting.
Nah, sayang sekali banyak banget orang tua yang mungkin mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk. Sebenarnya mungkin niat mereka baik, mereka ingin bisa mencukupi kehidupan anaknya, tapi mereka hanya berfokus pada materi saja, tidak berfokus pada kebutuhan psikologis. Nah, ini yang sangat disayangkan. Dan seharusnya orang tua itu bisa menjadi teman, sahabat, bahkan lebih dari temannya, sahabat. Betul. Karena itu harus mengajak, memancing anak itu untuk bisa asertif. Asertif itu apa sih? Asertif adalah ketika kita mengkomunikasikan sesuatu secara terbuka tanpa menyinggung orang lain. Jadi kita tanpa mengurangi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, kita utarakan, tapi dengan bahasa yang tidak menyinggung. Kayak gitu. Nah, permasalahannya itu tadi, banyak orang tua yang terlalu sibuk ya. Bahkan aku pernah punya pengalaman yang demikian. Orang tuaku waktu aku SD, SMP mereka sibuk. Jadi bapakku kan dulu PNS ya, salah satu kepala dinas di salah satu badan di kota Jogja. Dan ibu juga kan otomatis kalau seorang ayah, seorang suami itu dia menjadi PNS, ibu ini kan juga aktif di sana. Apalagi karena kepala dinas harus ngurusin yang namanya Dharma Wanita. Terus ibu juga dulu jualan, jadi kita tuh kayak ada usaha bisnis di jualan jus botolan gitu dulu. Waktu dulu tuh jualannya masih awalnya di Sunmore UGM. Waktu Sunmore UGM tuh masih di bundaran UGM Utara Pantirapih itu. Nah, di situ sibuk. Aku ngerasa jadi anak kok kayak nggak diperhatikan gitu. Kok aku jadi ngerasa kayak ini orang tua pada kemana sih? Kok pada sibuk terus gitu. Akhirnya aku di situ cenderung pergi-pergi. Aku main waktu SMP itu aku bisa dikatakan nakal. Aku bolos sekolah itu cuma main game online. Seminggu itu kan berarti kalau sekolah zaman dulu kan masih Senin sampai Sabtu ya. Iya. Itu aku cuma masuk 3 kali. Jadi sehari masuk, sehari enggak, sehari masuk, sehari enggak. Dan waktu itu aku di chat nih sama orang tua aku waktu aku lagi di game online. Di chat ternyata ayahku ada di sekolah. Bayangkan. Wah, ini aku di sekolah. Kok kamu gak ada di kelas sih? Iya. Rasanya gimana tuh, adem panas lagi game online, lagi main tuh. Waktu itu gamenya main yang namanya Point Blank. Langsung gak fokus sih. Langsung adem panas, bingung nih. Aku harus kemana? Aku harus ke sekolah atau aku harus pulang gitu ya. Aku beberapa di situ campur aduk sampai akhirnya. Jadi aku tuh memang berasal dari keluarga yang bisa dikatakan keras. Keras, tegas gitu ya. Dan aku pernah mengalami kekerasan sebenarnya, tapi aku tidak mempermasalahkan itu. Kekerasan yang aku dapatkan, aku pernah dipukul, aku pernah ditendang, ditampar, pernah. Bahkan pernah gara-gara bolos itu kayak aku setelah itu dikekang, aku nggak boleh yang namanya, pokoknya setelah pulang sekolah kamu harus langsung pulang. Iya. Ternyata waktu itu aku memang mau futsal awalnya. Aku bawa sepatu futsal di tas, tapi aku nggak jadi futsal. Tapi digeledah sama orang tua aku. Akhirnya ketahuan aku bawa sepatu futsal, padahal aku nggak jadi futsal waktu itu. Dipukul lagi, diajak berantem itu aku sama bapak. Tapi alhamdulillah, dan di situ aku nggak merasakan trauma ya, karena itu tadi didikan dari orang tua. Selain ya kekerasan seperti itu, aku memang mentalnya memang harus juga secara kuat gitu. Nah, terus aku juga pernah waktu aku sibuk di Pick Air, aku bener-bener pulang sampai malam setengah 12 kalau nggak salah. Waktu itu aku pulang sampai rumah itu HP ku mati posisinya. Zaman dulu kan orang nggak terlalu fokus sama HP, karena HP kan dulu nggak bisa kayak internet dulu ya. Kalau internet HP Nokia tuh cuma bisa pakai GPRS buat ngirim gambar MMS begitu, dulu cuma begitu doang gitu kan. HP cuma buat komunikasi ke orang tua doang. Tapi waktu itu HP-nya lowbat, mati. Sampai di rumah tanyain, dari mana kamu? Tapi dari mana kamu itu nanyanya nggak halus, langsung dimarah-marahin, ditampar, tendang, dipukul gitu kan. Sampai akhirnya aku ngomong, karena aku rasa ini waktunya aku harus pick up. Aku akhirnya ngomong, aku keluar, pergi. Coba deh dibauin bajuku, ada nggak sih bau minuman keras, ada nggak sih bau rokok, atau bau yang menurut orang tuaku nih bau-bau yang nggak seharusnya ada gitu lah. Atau ada nggak sih di tasku barang-barang yang aneh-aneh. Aku ngomong, aku itu keluar mau membantu kalian mencari uang. Aku dari kelas 2 SMA itu nggak pernah minta uang. Karena aku terbiasa tadi, karena aku memang ikut Pick Air, aku diajarkan public speaking. Aku ngisi materi di mana-mana sejak SMA kelas 2. Dan itu aku menghasilkan gitu loh. Dari situ aku membantu orang tua supaya orang tua aku tuh punya anak 5.
Aku anak ketiga, anak tengah. Dan aku merasa aku harus, udahlah, aku mau membantu gitu loh. Aku nggak usah minta uang saku, aku bisa menghasilkan. Aku ngomong begitu. Emang aku pernah minta uang? Sampai sekarang aku cuma membantuin kalian. Sampai akhirnya ibuku ngomong, menyegah ayahku untuk mukul lagi. Terus ibuku ngomong begini, udah Pak, ini salah kita. Tapi dari situ ya, terkadang teman-teman, kita harus mengalami sebuah konflik dulu. Kita harus terjatuh sampai mungkin kita benar-benar merasa tersakiti, sampai akhirnya kita menemukan solusi, menemukan sesuatu hal yang kita inginkan. Dari situ ada perubahan, komunikasi orang tua jadi lancar. Bahkan sampai sekarang pun nggak pernah namanya ada kekerasan seperti itu, nggak pernah. Dan itu benar-benar aku ngerasa bersyukur. Dari situ banyak banget perubahan. Itu makanya yang sangat penting, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan. Jangan selamanya kita itu manut sama orang tua. Ingat, hidup kalian itu bukan ditentukan orang tua, tapi hidup itu ditentukan tangan kalian sendiri. Jadi harus berani speak up ya Kak. Speak up. Bukan berarti speak up tuh kita ngeyel. Bukan berarti speak up tuh kita membantah, bukan. Tapi bagaimana kita harus bisa asertif menyampaikan sesuatu tanpa menyinggung orang. Itu yang paling penting. Karena orang tua pasti yakin apa yang dia lakukan itu benar. Dan ini buat kebaikan anakku. Tapi kadang dia nggak ngerti cara yang dilakukan salah. Berbicara tentang hal itu adalah yang namanya komunikasi efektif. Kalau misalnya ada yang nggak efektif, itu ya tadi karena ada cara yang salah. Mungkin ketika berkomunikasi terlalu menganggap anak ini seperti anak kecil, terus situasinya tidak tepat. Begitu juga dengan anak. Ketika ngomong sama orang tuanya nggak melihat situasi dengan nada yang tinggi dan lain sebagainya, ini yang perlu diperhatikan. Makanya kita perlu komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini apa sih sebenarnya? Komunikasi dimana ketika aku menyampaikan kepada kamu nih, contohnya ketika aku menyampaikan, kamu menyerap itu dan kamu menerapkan itu. Jadi ada hal yang bisa kamu lakukan, ada perubahan yang kamu lakukan, itu namanya komunikasi efektif. Tapi kalau sekedar aku ngomong tapi kamu nggak melakukan itu hanya sekedar komunikasi biasa, dan itu banyak yang terjadi selama ini. Kayak gitu sih. Berarti untuk mendapatkan perhatian orang tua tuh nggak perlu kita dengan hal-hal yang negatif ya, tapi kita buktikan dengan bicara tapi tidak menyinggung seperti itu. Tapi sebenarnya ada permasalahan juga, lebih ke kayak potensi ya. Aku banyak melihat anak-anak remaja itu mereka punya potensi tapi orang tua mereka nggak setuju. Iya betul. Nah itu sebenarnya caranya juga komunikasi. Mereka harus bisa menyampaikan itu. Kadang tuh anak tuh cenderung menyerah untuk berusaha berargumen dengan orang tua. Mereka memilih diam atau nggak mengurung diri di kamar, mendem sendiri. Jadinya stres. Ini yang berbahaya. Makanya teman-teman harus bisa memastikan, teman-teman harus bisa nih mulai sekarang berkomunikasi dengan efektif pada orang tua teman-teman. Nggak usah takut ya, asalkan caranya benar dengan tidak menyinggung, pasti orang tua pasti dengar. Dan yang paling penting itu tadi, ini bukan hanya untuk anak, untuk orang tua juga penting. Orang tua tuh jangan sampai dinilai sebagai figur yang menakutkan. Ini yang paling penting. Nah, seperti yang dibilang tadi, ada saat dimana orang tua itu tidak memahami kita. Kayak contohnya mereka tuh ngira kita tuh nggak bisa dalam pelajaran, atau kita nggak bisa, kita yang jelek tuh karena kita tuh nggak paham gitu sama materi di sekolah. Padahal realitanya tuh kita sulit gitu untuk membagi waktu belajar, kemudian membantu orang tua gitu. Seperti tadi Kak Dias ya, membantu orang tua lewat PR tadi juga. Nah, terus di saat orang tua kan taunya kita tuh versi yang terbaik ya gitu, tapi orang tua nggak tahu permasalahan-permasalahan apa aja nih yang kita hadapin. Jadi kita tuh sering akhirnya mendem sendiri seperti yang tadi, kayak menutup diri gitu. Nah, gimana sih caranya Kak Dias itu untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang tua? Terus gimana sih caranya Kak Dias itu mengenai remaja yang saat ini sedang kesulitan membagi waktu belajar mereka? Oke. Jadi kebanyakan orang tua itu masih terjebak dengan cara orang lama. Mereka hanya fokus pada akademik, tapi non akademiknya nggak diperhatikan. Bahkan Deddy Corbuzier, kalau kamu pernah dengar, dia pernah mengatakan sistem pendidikan dan pola asuh di Indonesia tuh masih kacau. Anak jago bahasa Inggris, tapi dia nggak pintar matematika, dia dilesinnya matematika. Bukan diasah di bahasa Inggrisnya. Kenapa orang tua bisa berpikir seperti itu?
Karena dia dipengaruhi dengan pola asuh orang tua sebelumnya. Ini sangat berkaitan. Makanya sekarang dikatakan kita tuh agent of change. Ketika kita melihat ada yang salah dengan orang tua kita, atau ada yang salah dengan pemerintah, atau ada yang salah dengan sistem pendidikan apapun itu, tugas kita adalah apa? Kita memperbaiki diri kita saat ini, terus kita ubah itu nanti. Seperti itu. Terus bicara tentang bagaimana sih tadi mengkomunikasikan ke orang tua ya. Ya tentunya kita harus menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik, waktu yang tepat. Waktu yang tepat tuh kapan aja sih? Waktu makan. Kalau sekarang makan tuh jarang loh. Kita duduk nih di meja kayak gini nih, makan di sini ada berapa orang, kita makan bareng-bareng. Itu jarang. Sekarang lebih condong udah pesen GoFood bawa ke kamar. Oh iya. Gak ada yang makan bareng lagi, itu jarang. Makanya kemarin pemerintah tuh sempat mencanangkan program selama pandemi kemarin tuh kembali ke meja makan. Gerakan kembali ke meja makan. Pandemi ini itu sebenarnya selain menyebabkan banyak efek negatif ya, ada efek positifnya juga. Harusnya karena kita lebih banyak di rumah, komunikasi di rumah tuh bisa terjalan lebih baik. Oh iya. Iya toh? Iya. Harusnya. Iya harusnya. Tapi apa? Kita malah sibuknya sama ini nih. Apa? Setan gepeng. Sama setan gepeng. Banyak positifnya, banyak negatifnya. Itu tadi cara-caranya. Terus kalau bicara tentang apa tadi yang terakhir? Membagi waktu belajar. Membagi waktu belajar. Kita harus bijak. Yang pertama tentukan prioritas. Kita harus membedakan mana yang penting dan mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak, mana yang tidak penting tapi mendesak, dan mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Dan itu ada kalau kalian di Google cari deh skala yang namanya skala, aku lupa nama skalanya, pokoknya skala prioritas. Membagi ada 4 kotak itu. Dan gini, sebagai remaja itu nggak salah kita banyak aktivitas di organisasi, nggak masalah. Yang penting kita bisa bijak. Karena banyak orang tuh asal ikut organisasi tapi dia nggak tahu impact ke depan apa. Berbenturan dengan tugas sekolah, apalagi pandemi ini kan walaupun ada offline-nya masih ada online-nya, dan online tuh banyak tugas. Iya betul. Itu yang banyak bikin stres. Makanya itu tadi harus bikin yang namanya jadwal harian, dan jadwal ini disusun setiap pagi. Kita harus lihat prioritas apa sih yang harus aku kerjakan hari ini, tugas apa sih yang masih bisa dikerjakan besok-besok, dalam artian deadline-nya masih seminggu ke depan atau lain sebagainya. Itu yang harus kita petakan. Jangan sampai akhirnya kita iakan semuanya, akhirnya itu tadi kita keteteran dan kita stres sendiri kayak gitu. Nah, pada poin sebelumnya nih Kak, telah disebutkan bahwa ada remaja yang cenderung menutup dirinya dari orang tua gitu, sehingga masalah dan beban yang dipikulnya itu menumpuk gitu karena nggak bisa ngomong sama orang tua gitu tadi. Nah, terus kemudian bisa mengganggu kesehariannya itu, misalnya jadi kayak tadi melukai dirinya sendiri, terus emosian gitu, terus mood swing kayak gitu kan. Nah, menurut Kak Dias nih, kalau kita mengalami hal tersebut, apa sih yang sebaiknya kita itu lakukan untuk mencegah diri kita melampiaskan emosi melalui hal-hal yang negatif kayak gitu? Apa jika kita tuh nemuin teman, sahabat atau saudara kita yang mengalami hal tersebut, gimana sih cara pendekatan efektif kayak gitu yang bisa kita lakukan untuk nolong mereka gitu? Oke, yang pertama itu kita harus menenangkan diri kita dulu. Self love. Kalau itu terjadi pada diri kita tingkatkan, kita tenangkan diri, kita tingkatkan cinta pada diri kita sendiri. Karena hakikatnya yang bisa mencintai kita secara utuh itu hanyalah diri kita sendiri. Ya. Jadi gitu, kita harus evaluasi, kita tenangkan diri kita lihat, belajar, cari hikmah dari setiap pembelajaran itu. Tapi itu tadi, ketika hal itu sangat mengganggu teman-teman, sampai buat kalian stres, depresi, benar-benar membuat kalian nggak produktif, cuma berbaring, datanglah ke layanan psikologi atau konselor di puskesmas di Kabupaten Sleman, di 17 Kapanewon yang ada itu semua udah ada psikolognya, dan itu biayanya murah banget. Kayak gitu. Dan buat teman-teman yang masih sering memendam rasa emosi, ini berbahaya. Perasaan kita tuh kayak komputer. Kalau kita menghapus file, dia nggak langsung permanen hilang, tapi dia akan berpindah ke recycle bin. Recycle bin ketika menumpuk terus dia tetap akan memakan memori. Begitu juga dengan perasaan kita. Ketika kita terus mengalihkan, udahlah ini nanti aja. Kita mengalihkan setiap perasaan yang kita rasakan, kita nggak keluarkan itu dengan cara yang baik tentunya. Ini bisa membuat kita seolah-olah nantinya akan meledak. Meledaknya itu bisa apa?
kita benar-benar jadi depresi, benar-benar jadi pengen nangis terus. Nah ini yang biasanya banyak banget terjadi. Dan ingat, kunci ketika ada permasalahan di keluarga itu adalah komunikasi. Iya. Mau gimana pun itu harus komunikasi. Dan komunikasi yang efektif itu teman-teman bisa pelajari cara-caranya seperti apa. Tadi yang aku bicarakan di sebelumnya tadi kayak gitu sih. Oh kayak gitu ya Kak ya. Jadi teman-teman nih, intinya kita itu komunikasi ya gitu. Apapun yang kita rasakan, apapun itu tuh kita harus komunikasi. Misal kita butuh perhatian orang tua, ya komunikasikan ke orang tua dengan baik-baik. Kemudian jika kita mengalami masalah pada diri kita sendiri, kita itu juga harus ketika sudah parah ya, bisa konsultasi ke psikolog terdekat kayak gitu. Nah baik Kak, wah gak terasa udah 30 menit lebih ya berjalan. Nah, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas saran-sarannya, sangat luar biasa sekali. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman ya Kak ya gitu. Dan sekali lagi ketika teman-teman ada masalah bisa datang ke Kak Dias tadi. Terus semoga karirnya Kak Dias selalu sukses terus. Amin. Kamu juga sukses terus. Yeah. Segera lulus ya. Iya, Kelas berapa sih amin. sekarang? Masih kelas 2. Oh, kelas 2. Oke. Iya. Oke, nah semoga teman-teman harapannya setelah ini teman-teman bisa lebih terbuka pemikirannya, bisa lebih memahami dirinya itu seperti apa, bisa lebih berekspresif seperti itu dan bisa mengendalikan emosinya seperti itu. Nah, teman-teman, ini podcast yang terakhir. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga menambah wawasan buat teman-teman dan terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih juga.